Halo semuanya, selamat datang di Podcast Entredu. Aku Asip. Dan aku Shipi. Apa kabar Asip? Kita kedatangan narasumber spesial nih hari ini. Betul banget sih Pi, tapi sebelum itu aku penasaran nih, apa sih sebenarnya Entredu itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Asip, Entredu itu singkatan dari Entrepreneur Education. Dalam bentuk podcast ini, kita bakal bahas seluk-beluk dunia kewirausahaan. Seru kan? Mantap, hari ini kita punya episode yang sangat spesial loh. Wah, apa yang bikin spesial toh? Jadi Shipi, kamu pernah kepikiran gak sih buat jadi pengusaha dari hobi sendiri? Pernah? Tapi emang bisa ya? Bisa dong, pas banget nih, karena tema Entredu kali ini adalah memulai usaha dari hobi. Oke, mari kita sambut narasumber pertama kita, Kak Kaiko. Dia adalah seorang mahasiswa animasi semester 5 yang berhasil mengubah hobinya menjadi bisnis sukses. Kak Kaiko, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Konnichiwa, watashi no namae wa Kaiko desu. Halo, nama aku Kaiko. Di sini aku sebagai mahasiswa animasi semester 5. Di sini aku mau ceritain sedikit pengalaman gimana sih aku bisa lumayan sukses lah untuk mengembangkan usaha aku dari hobi aku sendiri. Sebenarnya awalnya tuh aku cuma suka gambar biasa kan, dan awalnya nggak kepikiran gitu bisa ngasilin duit sendiri. Tapi ngelihat dari teman-teman aku yang suka ikut CF, Komifuro, terus mereka bikin merchandise gitu, kayak lucu gitu. Terus awalnya aku pengen bikin itu cuma nggak ada modal. Nah, aku nemu lagi temen aku yang ternyata dia buka komisi. Nah, aku mulai belajar tuh, ngulik tuh, komisi tuh apa sih, terus gimana cara kerjanya. Nah, dari situ aku mulai iseng-iseng. Emang awalnya sih takut ya, takut gagal, takut nggak ada yang suka, atau terima kritikan orang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku bisa melanjutkan komisi aku, bahkan sampai nerima project-project yang cukup besar gitu. Wah, keren banget ya Kak Iko. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang satu lagi nih. Halo Kak Yerogu. Nah, boleh gak sih Kak kita tanya-tanya ke kakak gimana pengalaman kakak waktu awal mulainya? Halo semuanya, perkenalkan aku Yero Eiko, bisa panggil aja aku Tama. Aku salah satu mahasiswa animasi semester 5. Buat pengalaman aku sendiri, awalnya itu juga sama nih mirip Kaiko, kayak lihat di komunitas, lihat di sosial media, itu banyak yang jualan komisi, ada juga yang ikut event-event kayak Komifuro atau juga event lainnya. Waktu itu aku juga masih belum kepikiran sih buat jualan art aku sendiri, tapi makin kelamaan, wah kayaknya bisa nih coba mulai berbisnis lewat dari hobi aku yaitu gambar. Dari situ awalnya sama pasti juga aku takut karena ada banyak kemungkinan mungkin ada yang kritik atau takut nggak laku itu pasti ada, tapi semakin lama aku coba alhamdulillahnya sekarang udah bisa sampai sekarang. Wah, sugoi. Pasti banyak pengalaman menarik ya kalian berdua. Nah, kakak-kakak, bisa dong ceritain apa tantangan terbesar yang kalian hadapi saat mengubah hobi menjadi bisnis? Mulai dari aku dulu kali ya. Kalau tantangan terberat itu art block sih. Art block sama konsistensinya. Eh kalau apa ya? Art block tuh sebenarnya musuh terbesar dan terberat semua para artis gak sih? Dan semuanya itu harus benar-benar kita hadapin karena kalau udah masuk ke ranah freelancer gitu ya, kita harus berusaha buat lebih profesional gitu. Jadi nggak bisa ngandelin mood juga ya. Ya dari aku mungkin itu. Oke, mungkin kalau dari aku tantangan terbesarnya itu waktu aku jualan di Komifuro, karena kalau jualan di Komifuro itu kan pasti ada prosesnya, misalnya kayak kita mau proses ke percetakan atau ke vendor. Nah, ada satu pengalaman itu di mana pertama kali aku cetak
stiker, kalau nggak salah ya. Itu aku ada banyak banget gagalnya karena di situ aku baru belajar ada yang namanya ukuran-ukuran stiker atau ukuran-ukuran merchandise yang harus dicetak gitu. Nah, itu aku juga banyak banget kerugian yang aku ambil, tapi dari situ aku mulai belajar kalau untuk buat merchandise itu harus ada namanya perhitungan dan seberapa banyak yang akan mau dijual gitu. Mungkin dari aku. Dan sama juga art block itu musuh terbesar semua buat para artis ya. Gimana sih kalau udah mau gambar tapi aduh kehalang, males, aduh nggak kepikiran mau apa, itu bener-bener susah banget. Mungkin dari aku itu aja. Wah, jadi banyak sekali ya Kak tantangan-tantangan yang kakak-kakak hadapi. Oh ya Kak, tadi kakak sempat menotis masalah keuangan ya Kak. Kalau gitu aku boleh nanya nggak sih Kak, gimana cara kakak mengelola keuangan kakak biar usaha kakak tetap berjalan hingga sekarang ini? Oke, buat ngatur keuangan sendiri itu yang pertama dari perencanaan sih. Misalnya kalau mau jualan apa, kita udah harus tahu nih, kita udah survei ini kira-kira untuk biaya percetakan berapa, itu sudah ditahu kira berapa. Nah, itu nanti harus dihitung dan uang misalnya kalau kita mau buka pre-order dan uang itu kalau bisa diutamain buat biaya cetak. Jadi tidak ada yang namanya uang habis atau apa dan juga harus ada namanya uang pembagian uang dari dana darurat misalnya ada kesalahan cetak dan tidak ada vendor yang bisa yang mungkin sebutannya vendor yang nggak buka, nanti vendor percetakan yang nggak buka, kita juga harus cari alternatif lain. Jadi harus mempersiapkan sebelum ada kemungkinan yang lebih buruk seperti itu. Oh, jadi kalau dari kata Mas sendiri kita harus lebih merinci apa yang kita perlukan ya. Jadi kita harus merancang dari awal apa yang kita butuhkan seperti rancangan anggaran biaya gitu ya, Kak. Oh, kalau gitu boleh nih lanjut ke Kak Keiko. Gimana buat Kakak buat mengelola keuangannya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku kan biasanya tuh lebihnya ke komisi ya, bukan yang jual merchandise segala macem. Itu paling cara pengelolaan keuangannya itu misal aku dapat project atau komisi, itu nanti uangnya 70% buat aku tabung, 30%-nya buat aku sendiri. Tapi buat sekarang itu aku lagi kerjasama sama partner aku, jadi tugasnya itu dibagi. eh jadi uangnya juga dibagi 50%, 50%. Nah, dari 50% itu nanti aku bagi lagi 70%-nya lagi gitu. Dan eh biasanya aku tabung itu buat keperluan gambar-gambar juga sih. Ini sekarang aku juga lagi mau upgrade peralatan gambar kayak pen display. Jadi doakan aja semoga tercapai. eh Jujur sebenarnya Kak, aku sedikit bingung tapi aku coba ambil ya. Kalau dari Kakak sendiri berarti kita harus matokin uang ini buat apa. Jadi kita harus tahu tujuan uang kita disimpannya buat gimana-gimananya gitu ya, Kak. Jadi penyimpanannya harus baik agar lebih tertata arus putarannya. Bener nggak gitu? Iya benar. Jadi maksudnya aku tuh uang yang aku simpan itu nanti bisa buat kebutuhan aku di kemudian hari. Karena menurut aku buat bikin tabungan itu penting. Karena kita nggak tahu kan ke depannya nanti misal kita lagi butuh sesuatu yang urgent, kita masih punya pegangan gitu. Oke, kalau gitu buat Sipi, kamu ada pertanyaan nggak buat mereka? Wah, aku banyak banget dapat ilmu baru nih dari kakak. Oke, sekarang aku ada pertanyaan lagi. Gimana sih kalian cara bagi waktu kuliah dan waktu untuk berbisnis? Oke, kalau dari aku sendiri buat bagi waktu bisnis sama waktu kuliah itu yang pasti pentingin kuliah dulu ya, karena
tugas itu penting. Apalagi kan kita masih sekolah ya. Jadi mungkin lebih baik memprioritaskan yang emang urgensinya deket. Misalnya kalau tugas kuliah tuh kan harus dikerjain nih karena kan buat belajar. Nah, jadi mengerjakan tugas kuliah dulu atau misal nyicil dulu sedikit-sedikit baru nanti buat bisnis atau buat jualan itu baru bisa nanti diurus setelah urusan kuliahnya selesai. Kalau dari aku sih gitu. Wah, begitu ya. Betul juga sih. Memang memprioritaskan kuliah itu nomor satu. Kalau Kakak Iko sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama kayak Tama, pengalamannya tuh 11-12 lah ya. Sebenarnya kalau skala prioritas itu misal kayak tugas kuliah itu masih terbilang gampang dan deadline-nya juga jauh. Itu biasanya aku selesain semua deadline komisinya dulu. Tapi kalau misalnya emang kebalikannya, aku bakal konfirmasi ke kliennya, mungkin bakal ada keterlambatan dan kasih alasan juga kenapa gitu. Biar mereka juga nggak ngerasa digantung gitu sama kitanya. Itu aja sih. Iya, nggak ada lagi. Oh, jadi begitu ya. Betul juga sih. Masing-masing dari kalian pasti memiliki skala prioritasnya. Dari yang aku pahami dari kalian lebih memprioritaskan kuliah kalian daripada bisnis kalian ya. Ya sih, bayar UKT itu mahal banget. Jadi kalian kan pasti perlu bisnis tambahan kan untuk nambahin uang jajan kalian. Wah, skala prioritas ya, Kak. Oh ya, kok gini aku mau nanya nih. Kalau kakak-kakak sekalian, gimana sih cara kakak buat ngepromosiin produk kakak ke khalayak umum? Tidak hanya di kampus kita aja nih, Kak. Pasti banyak banget nih shipper yang penasaran. Boleh dikasih tips and triknya? Kalau ngepromosiin aku biasanya sih di Instagram. Nah, sebelumnya tuh aku nggak ada apa-apanya ya kalau mau buka komisi dan pasti dikit, cuma 1-2 orang doang dan itu pun kadang aku di ghosting. Nah, waktu itu buat awal-awal aku nyoba buka komis bareng temen aku. Nah, kerjasama dari situ aku mulai belajar sharing-sharing sama temen aku kayak gimana sih biar komisnya nih bisa menarik pelanggan banyak. Nah, habis itu yang kedua itu aku berusaha buat naikin followers. Waktu itu aku berusaha naikin followers tuh biasanya dari Reels Instagram. Waktu itu bisa sampai ngelonjak sampai 14.000. Dan dari situ mulai deh banyak pelanggan yang datang buat ngekomis atau mesen aset-aset entah VTuber atau apapun itu di aku gitu. Wah, jadi kalau dari Kak Keiko ini, kalau bisa aku simpulkan dengan 2 kata, membangun personal branding ya, Kak. Nah, kalau Kak Keiko itu sarana promosinya adalah membangun personal branding di media sosialnya, kalau dari Kak Tama itu gimana ya, Kak, promosinya? Oke, kalau dari aku mungkin sama sih apa yang dibilang sama Kak Keiko itu juga sama. Personal branding tuh penting banget biar orang tuh tahu, oh ini dia mau jual apa dan stylenya apa dan itu penting banget biar kita tuh punya gambaran dari diri sendiri misalnya. Dan itu kalau dari aku sendiri selain membangun personal branding juga aku promosi ke media sosial lain dan juga aku ajak ke komunitas-komunitas nih misalnya ada komunitas mana aku coba promosi aku ada nih gambar atau jualan kayak gini yang sesuai dengan komunitasnya dan di situ nanti mulai disebar-sebarkan seperti itu. Wah, jadi bisa disimpulkan sama-sama personal branding ya kalau buat promosinya. Oh ya, tapi Kak, aku kepikiran deh pertanyaan yang bakal banyak ditanyain sama shipper pastinya. Media sosial mana sih Kak yang paling menguntungkan untuk sebagai sarana promosi? Boleh dibantu jawab? Oke, kalau buat
platform itu pasti banyak banget ya kayak sosial media kayak TikTok, Instagram, atau Twitter. Nah, kalian bisa nih boleh ngeliat apa nih yang rame dari platform-platform tersebut. Misalnya kalau di Twitter rame, boleh pakai platform Twitter untuk mempromosikan jualan atau komisi. Itu bisa banget. Dan di Twitter itu pasti juga ada yang namanya hashtag, gak cuma di Twitter doang, tapi semua di platform media sosial tuh pasti ada yang namanya hashtag. Nah, dengan memanfaatkan hashtag itu, karya kalian bisa nih kelihatan sama orang-orang di sosial media, di umum. Dan penggunaan hashtag itu penting banget nih, guys. Kira-kira seperti itu. Aku mau nambahin. Kalau tadi yang Tama bilang itu kan platform Twitter ya. Nah, kalau aku sendiri tuh sebenarnya user Instagram. Jadi kalau di Instagram itu emang kayaknya tuh lebih ramenya gara-gara Reels ya. Karena orang-orang pasti bakal lebih seringnya sekarang tuh ngeliatnya kayak Reels short gitu. Dan kalian kalau misalnya mau ngepromosiin gitu bisa lewat tren-tren yang lagi rame di Reels tuh apa aja gitu. Waktu itu pernah pakai salah satu tren di Reels yang pernah ada di Instagram dan iya waktu itu bener-bener langsung ngelunjak gitu kan. Nah, dari situ aku juga mulai termotivasi tuh nyari tren-tren lagi di Instagram tuh Reels-nya yang lagi rame tuh apa aja. Nah, dari situ kamu juga bisa ngepromosiin gambar-gambar kamu. Tapi saran aku kalau di Instagram tuh kalau bisa rutin ngepost. Jadi biar followers kamu juga nggak hilang gitu. Wah, banyak banget ya insight yang bisa kita dapat dari Kak Tama sama Kak Keiko nih soal media sosial mana yang bisa ngebangun personal branding kita. Kalau yang dari aku dapat ya, berarti kita harus konsisten, kita harus tahu tren apa yang sedang berlangsung saat itu, dan kita harus tahu gimana cara mengoptimalkan penggunaan media sosial itu sendiri. Oke, kalau Sipi, kamu ada pertanyaan lain atau gimana nih Sipi? Oke, aku ada pertanyaan terakhir nih buat Kak Tama dan Kak Kaiko. Apakah ada tips atau saran yang ingin kalian bagikan kepada pendengar kita yang ingin mulai usaha dari hobi mereka? Gimana Kak? Pesan aku jangan takut nyoba. Pokoknya apapun itu kalian harus nekat. Karena aku juga modal nekat sebenarnya. Dan kalian percayakan pada diri kalian sendiri. Gimana ya? Kalian nggak bakal bisa berkembang kalau kalian nggak berani nyoba gitu. Jangan katakan tidak bisa sebelum kalian mencobanya. Dan sebenarnya hal-hal yang kalian takutin itu justru bisa membangun karakter kalian gitu. Semakin banyak masalah yang kalian hadapi, semakin banyak pula solusi-solusi yang bisa kalian dapati gitu. Jadi misal kalian mau buka usaha itu nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Pasti ada masanya gagal. Tapi kalau misalnya kalian nggak gagal, gimana kalian mau sukses gitu. Oke, sama sih kayak yang dibilang oleh Kak Kaiko. Jangan takut mencoba ya teman-teman. Kalian kalau misalnya aku pengen buka komisi untuk pertama kali, nggak apa-apa, kalian coba aja buka dulu pelan-pelan. Misalnya promosi kecil-kecilan nggak apa-apa, yang penting kalian ada pengalaman buat buka usaha gitu. Dan kalian dari pengalaman itu kalian juga bisa belajar nih selama berwirausaha. Kalian juga bisa belajar, oh ada yang harus apa yang harus dilakukan, prosesnya bagaimana, dan apa sih ketentuan-ketentuannya gitu. Yang penting kalian harus berani. Semangat, semangat semuanya. Yeay. Wah, banyak ilmu baru nih. Terima kasih banyak ya Kak Kaiko dan Kak Tama atas waktu dan wawasan yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para shipper yang telah bergabung dengan kita di hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.